Siapa ya Pak Julius Sudah ya? ya. Ya, yang observer siap-siap. Udah nevers loh tadi. Pak Julius sudah tadi. Belum ya. Baik, selamat sore anak-anak. Halo anak-anak, selamat sore. Sore Pak. Sore Pak. Gimana? Bagaimana kabarnya? Baik Pak. Baik. Soalnya kita lagi dilanda pandemi, jangan sampai salah satu dari kalian terinfeksi virus corona. Oh, itu bahaya sekali ya. Nah, baik anak-anak, nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan, tentu kita harus berdoa. Nah, oleh karena itu, saya meminta Kakak Fasan ya memimpin kita dalam doa. Siap. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih untuk Kakak Fasan ya telah memimpin kita dalam doa. Nah, sebelum kita mulai, Pak juga mau cek dulu nih kehadirannya. Apakah semua sudah hadir anak-anak? Hadir Pak. Hadir Pak. Oke, nah kita mulai ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika benua-benua di dunia. Nah, ini dia. Ya. Submaterinya adalah dinamika penduduk benua Eropa. Nah, untuk itu, sebelum kita menjelajah lebih jauh tentang benua biru, nah kita sebagai orang Indonesia harus memupuk rasa nasionalisme kita. Dengar, bisa menyanyikan lagu nasional atau bisa mendengarkannya saja. Oleh karena itu, Bapak ajak kita untuk kita bisa mendengarkan satu lagu ya, lagu Halo Halo Bandung nih. Bapak sudah siap? Siap Pak. Nah, anak-anak, sebagai orang yang tinggal di Indonesia, kita harus memupuk rasa nasionalisme kita. Nah, untuk hari ini, motivasi yang Pak ambil untuk anak-anak itu berkaitan dengan jadilah penjelajah literatur. Mengapa? Karena ada dua tipe orang di dunia. Yang pertama itu adalah penjelajah langsung dan penjelajah literatur. Nah, kalau kita sebagai pelajar termasuk dalam penjelajah literatur, ya, karena kita memanfaatkan buku untuk menjelajah negara-negara di dunia, walaupun kita tidak pernah sampai ke sana, ya. Jadi hari ini kita akan menjelajah benua biru. Jadi benua biru itu sangat menarik, nak. Orang-orangnya hidungnya pada mancung, ya. Jadi kita penasaran kenapa sih ada perbedaan orang Asia itu hidungnya, sedangkan orang Eropa itu hidungnya pada mancung, ya. Jadi itu adalah satu kelebihan dari benua biru. Nah, anak-anak, mari kita menjelajah lebih jauh tentang benua Eropa. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama mendeskripsikan dinamika penduduk benua Eropa. Ya. Yang kedua, mendeskripsikan bahasa yang digunakan benua Eropa. Ya. Nah, anak-anak, teknik penilaian yang saya gunakan, ya Bapak gunakan untuk menilai kalian, itu adalah yang pertama itu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu ada dua ya, jadi penilaian ini spiritual dan penilaian sosial. Penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, dalam penilaian pengetahuan ini, Bapak menggunakan tes. Sedangkan penilaian ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti sampai saat diskusi, anak-anak harus semuanya berpartisipasi ya. Gitu. Nah, anak-anak, mari kita menjelajah benua Eropa lebih jauh. Ini adalah semua benua di dunia. Hari ini kita akan mempelajari benua Eropa. Yang warna ungu ini ya. Ya Pak. Ya, mari kita masuk lagi.
Nah, ini dia kita sudah tiba. Nah, anak-anak, kita tahu bahwa benua Eropa tentu memiliki perbedaan ya dengan benua-benua lain. Baik penduduknya, baik ras yang tinggal di sana, dan lain sebagainya. Mari kita menjelajah lebih jauh. Nah, ini dia. Kalau melihat bangunan seperti ini, tentu kita tahu bahwa bangunan ini hanya bisa dilihat di Eropa. Ya. Nah, ini orang-orang yang mendiami benua Eropa. Ya, benua Eropa itu indah daerahnya ya, dan juga orang-orang di sana itu kalau misalnya kita lihat kebanyakan itu mereka tidak mementingkan untuk membangun sebuah keluarga. Jadi tingkat penduduk di sana ya, tingkat persebaran penduduk itu mereka dapatkan itu dari migrasi dari benua-benua lain. Jadi Bapak harap setelah kita mempelajari materi dinamika benua Eropa ini, anak-anak jangan semuanya pindah ke Eropa ya. Kita harus tetap pindah pada tanah air kita. Ya, Pak. Di Eropa atau di Belanda. Nah, anak-anak di Belanda itu walaupun sudah jam 10 malam tapi mataharinya masih keluar ya. Jam 7 pagi aja jam 7 malam itu masih terang benderang. Nah, itu kita tahu dari mana? Karena kita sebagai penjelajah literatur. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ras yang tinggal di benua Eropa. Ya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari atau memperhatikan gambar ini, Bapak mau minta kesediaan dari beberapa orang untuk dapat merumuskan pertanyaan ya. Ya. Saya, Pak. Ya, silakan Bu Risdo, silakan. Ya, saya, Pak. Saya mau merumuskan masalah pertanyaan ya, Pak. Satu, bagaimana Pak dinamika benua di Eropa? Terus bagaimana sih Pak kualitas penduduk di sana, Pak? Sama bagaimanakah tolong jelaskan Pak tentang ras yang ada di sana. Itu sih Pak. Terima kasih Pak. Luar biasa, terima kasih ya Kakak Risdo untuk perumusan pertanyaan ini sangat bagus. Nah, ini Ibu Nurul mungkin ada lagi. Oh, terima kasih Bu Nurul ya atas rumusan pertanyaannya. Nah, anak-anak, sesuai rumusan pertanyaan yang kita dapat, kita harus mencocokkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, dari beberapa kawan-kawan yang mengusulkan pertanyaan ini, yang pertama itu adalah bagaimana dinamika benua Eropa. Yang kedua, bagaimana kualitas penduduk benua Eropa. Yang ketiga, jelaskan ras yang mendiami benua Eropa. Ya, oke, anak-anak, untuk menjawab pertanyaan ini, itu Bapak harus membagi kalian dalam beberapa kelompok. Siap ya? Siap banget Pak. Siap, Pak. Jadi kelompok pertama itu Pak akan bagi dalam 6 kelompok ya. Enggak masalah Pak. Baik, Pak. 3 kelompok aja biar mudah ya. Ya. Kelompok 1 Bu Yunia ya, Bu Yunia, siap Bu Yunia? Siap. Oke, Kakak Yunia maksud saya. Kelompok 2 Kakak Fosan ya. Siapa? Ya, kelompok 3 Kakak Yakobus. Nah, kelompok 1 itu dia akan mendiskusikan tentang bagaimana dinamika benua Eropa. Ya, kalau kelompok 2 itu mendiskusikan tentang kualitas penduduk benua Eropa. Nah, kelompok 3 dia akan mendiskusikan tentang ras yang mendiami benua Eropa. Nah, Bapak kasih waktunya 20 menit ya untuk didiskusikan bersama. Ya. Oke, silakan diskusi anak. Ya. Nanti Bapak pantau ya, soalnya ini ada penilaian sikap juga ya. Jadi yang tidak aktif nilainya 0 pastinya ya. Baik, Pak. Baik, kelompok 1 Ibu Yunia, apakah semua aktif? Kakak Yunia. Aktif, Pak. Alhamdulillah. Kakak Yunia aktif, semuanya aktif ya? Semuanya aktif, Pak. Ini alhamdulillah. Kakak Fausan tidur Pak. Kakak Faustan semuanya aktif? Aktif. Lagi ngorek-ngorek ini. Oke, terima kasih. Lanjut, semangat ya. Nah, Kakak Yakobus, apakah kelompok 3 aktif anak-anaknya, teman-temannya? Aktif sekali.
Nah, anak-anak, karena hasil diskusinya sudah terkumpul, mari kita lanjut mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan. Oleh karena itu, Bapak minta kelompok 1 keterwakilannya untuk maju mendiskusikan. Siapa ya yang maju? Ibu, Kakak Yunia maksudnya. Kakak Yunia, silakan Kakak Yunia. Kelompok saya, Pak. Iya, Baik. kelompok 1, Bu. Iya, untuk kesimpulan dari kelompok 1. Suaranya Kakak Yunia tidak keluar. Kakak Yunia, suaranya dimut Kakak Yunia. Oh iya, maaf. Baik, Pak. Untuk kesimpulan dari waktu 10 tahun, penduduk benua Eropa bertambah sebanyak 12 juta jiwa. Angka kelahiran yang relatif rendah dipengaruhi oleh tingkat kelahiran yang cukup rendah. Bahkan dalam 1000 penduduknya hanya terjadi kelahiran dan kematian sebanyak 11 jiwa. Itu Pak kesimpulan dari kelompok kami, Pak. Baik, terima kasih untuk Kakak Yunia yang mewakili kelompok 1 ya. Kita tepuk tangan untuk hasil presentasinya. Wah, sangat luar biasa ya. Bagus ini. Nah, ditingkatkan terus ya. Ini Kakak Rizdo tolong tepuk tangannya ya. Nah, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusinya. Ya, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya berkaitan dengan kualitas penduduk benua Eropa. Nah, kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, luar biasa. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang ras ya atau etnis yang mendiami benua Eropa. Nah, anak-anak, untuk itu hari ini ya pembelajaran kita sudah berakhir ya. Nah, tentu hasil diskusi yang anak-anak diskusikan harus disempurnakan ya. Setelah itu nanti kirimkan ke nggak hanya Bapak ya, sehingga Bapak bisa periksa. Nah, untuk kesimpulan keseluruhan tentu Bapak akan menampilkan sebuah video kesimpulan. Nah, ini dia. Selamat menyimak. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 703. Suaranya Pak. Mati suaranya Pak Suaranya Julius. Pak. Oke, anak-anak, tadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak, sebelum kita menutup kelas kita, mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang mau bertanya tentang materi yang belum dipahami? Semuanya sudah jelas ya? Wah, sangat luar biasa. Jelas, Ya. Pak. Anak-anak Bapak pada pintar semua ya? Alhamdulillah, Pak. Nah, anak-anak, sebagai peserta didik yang baik, itu kita harus terus meningkatkan semangat belajar kita. Karena hanya dengan belajar, kita bisa mengenal dunia lebih jauh. Apalagi untuk meraih prestasi atau meraih cita-cita kita, ya, kita harus mengisinya dengan belajar. Ya, apa gunanya jadi peserta didik kalau tidak belajar? Ya, anak-anak jadi tetap semangat ya untuk belajar. Siap, Pak. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup, itu ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah membuat daftar pluralisme benua Eropa. Terima kasih. Nah, selain itu, anak-anak, materi untuk minggu depan di jam yang sama, itu kita akan menjelajahi benua hitam atau benua Eropa. Nah, sebelum kita menutup kelas ini, tentu saya minta salah satu peserta didik untuk menutup dengan sebuah doa. Oleh karena itu, Kakak Fosen ya kembali memimpin doa. Ya, ya Pak Guru, karena ada masjid nih, oke. Marilah kita tutup
kegiatan pembelajaran kita ini dengan sama-sama berdoa mulai. Sekian, terima kasih Pak Guru atas kepercayaannya. Nah, anak-anak, ini pembelajaran kita hari ini. Selamat sore.